Halo teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang statistika bagian distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi hypergeometri. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang distribusi binomial. Apa sih itu distribusi binomial? Nah, teman-teman, distribusi binomial adalah distribusi yang hanya memiliki dua hasil dari percobaannya, yaitu berhasil dan gagal. Nah, berhasil itu kadang disimbolkan dengan P dan gagal disimbolkan dengan huruf Q. Nah, distribusi binomial merupakan distribusi yang independen atau saling bebas. Dan yang ketiga, jumlah percobaannya tetap. Kenapa bisa disebut dengan independen? Nah, sesuai dengan yang ketiga, jumlah percobaan tetap. Jadi, setiap percobaan pertama dan kedua itu tidak mempengaruhi keberhasilannya atau hasil yang diperoleh gitu teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri distribusi binomial itu adalah Px sama dengan kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Begitu teman-teman. Sekarang kita ke P plus Q sama dengan 1. Kenapa bisa ya kira-kira? Teman-teman pada tahu nggak? Nah, kenapa P plus Q itu bisa menjadi 1? Itu kita buat contoh simpelnya aja. Semisal teman-teman ada sebuah koin. Koin nih. Koin itu kan mempunyai dua sisi kan teman-teman. Ada sisi gambar dan ada sisi angka. Nah, sekarang kita cari nih peluang berhasil. Semisal kita mau mencari peluang gambar gitu, mendapatkan sebuah gambar. Pastikan peluang berhasil mendapatkan gambar ini kan cuman 1/2 kan teman-teman. Nah, berarti P-nya sama dengan peluang berhasil sama dengan 1/2. Nah, sedangkan untuk peluang gagalnya juga sama dengan 1/2. Nah, 1/2 ditambah 1/2 itu kan hasilnya 1. Nah, makanya bisa disebut P plus Q itu sama dengan 1 teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya langsung aja ya teman-teman. Nah, di soal ini terdapat 3 buah koin, di mana terdapat sisi angka dan sisi gambar. Berapa peluang terdapat 2 angka? Nah, kita cermati dulu nih teman-teman soalnya. Berapa peluang terdapat 2 angka? Karena di 3 koin ini teman-teman, dia minta ada 2 angka yang bakal kelihatan. Nah, berarti kita langsung kerjain aja. Nah, untuk pengerjaan soal, kita harus menentukan dulu nih teman-teman. Apa sih yang harus ditentukan terlebih dahulu? Yang pertama itu adalah N. N itu adalah banyak percobaan. Nah, di sini kan ada berapa nih? Ada 3 buah koin kan? 3. Nah, sekarang di mana terdapat sisi angka dan sisi gambar? Berapa peluang terdapat 2 angka? Nah, yang ditanya itu 2 angka, berarti masuknya X sama dengan 2. Sekarang kita cari nih P dan Q, peluang keberhasilan dan peluang kegagalan. Nah, ini kan sebuah koin. Sebuah koin itu tadi cuma mempunyai setengah keberhasilan dan setengah kegagalan. Berarti P-nya sama dengan 0,5, Q sama dengan 0,5. Sekarang kita mencari distribusi binomialnya saja. Sekarang Px sama dengan, langsung kita ganti aja ya teman-teman, P2. P2 sama dengan, sesuai rumus berarti N-nya tadi 3, X-nya sama dengan 2. Berarti 3 kombinasi 2 dikali dengan P-nya berapa? 0,5 dipangkat dengan X sama dengan 2 dikali dengan Q-nya 0,5 dipangkat dengan N. N-nya tadi 3 dikurang X, 2 berarti pangkat 3 kurang 2. Nah, sekarang 3 kombinasi 2. Teman-teman kan udah belajar nih di materi sebelumnya, berarti 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial atau sama dengan 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 1. Nah, untuk hasilnya nanti 3 dikali 0,25 dikali 0,5. Nah, untuk hasilnya dia dapat 0,375. Berarti peluang terdapat 2 angka itu sama dengan 0,375, teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Soal yang nomor 2. Itu tadi nomor 1 ya, teman-teman. Nah, di sini
Sebuah mesin memproduksi baut dengan peluang cacat P sama dengan 0,08 dari satu batch diambil N sama dengan 20 baut secara acak. Yang pertama, berapa peluang terdapat 3 baut cacat? Yang kedua, berapa peluang paling banyak 2 baut cacat? Nah, langsung kita kerjainnya tuh teman-teman. Tadi kita harus menentukan dulu nih N-nya. Berarti N sama dengan 20. Sekarang kita cari X-nya. X-nya ada 2 nih teman-teman yang dicari. Ada 3 dan ada bukan 2 ya teman-teman, tapi X lebih kecil sama dengan 2. Nah, kenapa bisa X sama dengan lebih kecil 2? Karena yang ditanya itu peluang paling banyak. Berarti kalau paling banyak 2 itu berarti di bawah 2 juga dihitung. Begitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu kita mencari P-nya. Nah, P-nya udah dikasih tahu nih teman-teman. Peluang cacat itu adalah 0,08. Berarti untuk mencari Q-nya tinggal kita kurangkan saja. Berarti 1 kurang 0,08 hasilnya 0,92. Benar banget nih teman-teman. Nah, sekarang kita ke yang bagian 1 dulu nih teman-teman. Berapa peluang tepat 3 baut cacat? Berarti X sama dengan 3. Berarti P3 sama dengan, tinggal masukin ke rumus, berarti 20 kombinasi 3 dikali dengan P 0,08 dipangkat X berarti pangkat 3 dikali dengan Q 0,92 dipangkat N dikurang X berarti pangkat 17. Nah, 20 kombinasi 3 itu hasilnya 20 dikali 19 kali 18 kali 17 faktorial per 20 kurang 3, 17 faktorial dikali 3 faktorial dikali 0,08 pangkat 3 dikali 0,92 pangkat 17. Nah, untuk hasilnya nanti segini teman-teman, yaitu 0,1414. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya, yaitu berapa peluang paling banyak 2 baut cacat. Berarti X lebih kecil sama dengan 2. Nah, untuk mengerjakan ini kita cari dulu teman-teman. PX lebih kecil sama dengan 2 itu berarti ada P0 ditambah P1 ditambah dengan P2. Nah, untuk pengerjaan ini berarti kita hitung dulu satu-satu. P0 berapa, P1 berapa, P2 nya juga berapa. Nah, kita hitung P0 nya dulu nih teman-teman. Berarti P0 sama dengan 20 kombinasi 0 dikali dengan P-nya tadi 0,08 dipangkat X sama dengan 0 dikali dengan Q-nya tadi 0,92 dipangkat P-nya dipangkat N-nya sama dengan tadi 20 dikurang X sama dengan 20 maka hasilnya 0,92 pangkat 20. Nah, untuk ini nanti bakal 20 faktorial per 20 faktorial kali 0 faktorial dikali dengan 0,08 dikali dengan 0,92 pangkat 20. Nah, untuk hasilnya nanti segini teman-teman. Berarti ini tinggal kita hitung aja, berarti hasilnya nanti 0,1886 atau kita bulatkan jadi 0,19. Nah, sekarang kita ke P1 nya teman-teman. P1 berarti 20 kombinasi 1 dikali dengan 0,08 pangkat 1 dikali dengan 0,92 pangkat 19. Nah, untuk hasil perhitungannya nanti bakal dapat 0,328 teman-teman. Atau kita bulatkan hasilnya nanti 0,33. Begitu teman-teman. Untuk P1. Sekarang kita ke P2. P2 sama dengan 20 kombinasi 2 dikali 0,08 pangkat 2 dikali dengan 0,92 pangkat 18. Tinggal kita buat kombinasinya 20 faktorial per 18 faktorial kali 2 faktorial dikali dengan 0,08 pangkat 2 dikali 0,9 pangkat 2 0,92 pangkat 18. Nah, untuk hasilnya nanti bakal dapat 0,271 teman-teman. Atau kita bulatkan 0,27. Nah, sekarang untuk mencari P lebih kecil sama dengan 2,
hasilnya nanti tinggal kita jumlahin aja teman-teman semuanya. Berarti 0,14 yang P1 tadi 0 nya 0,19 tambah 0,33 tambah 0,19 tambah 0,33 ditambah 0,27 hasilnya nanti 0,79 ya teman-teman. Nah untuk itu maka peluang paling banyak dua baut cacat itu adalah 0,79 teman-teman. Sekarang kita ke nomor 3 nih teman-teman. Soal nomor 3. Nah, katanya dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola biru. Setiap kali diambil satu bola, kemudian dikembalikan. Peluang mengambil bola merah adalah 6/10 atau 0,6. Nah, jika dilakukan 8 kali pengambilan, berapa peluang tepat 5 kali mendapatkan bola merah, berapa peluang kurang dari 3 bola merah, dan berapa rataan dan varians banyaknya bola merah yang diperoleh. Nah, langsung kita eksekusi aja teman-teman. Kita buat dulu nih, yang soal nomor 1 dulu. Berapa peluang tepat 5 kali mendapatkan bola merah? Berarti ini kita cari dulu nih, N-nya berapa? Nah, di sini kan dilakukan 8 kali percobaan. Berarti N sama dengan 8. Sekarang kita cari X-nya. X-nya sama dengan 5. Sekarang kita cari P. P-nya tadi ada, ini kan bola merah teman-teman. Nah, bola merah itu ada 6. Jumlah bola ada 10. Berarti 6/10 sebenarnya 0,6 yang di sini. Makanya dapat 0,6 teman-teman. Ini bukan ketentuan saja ya teman-teman. Jadi kalau semisal kita nggak dikasih tahu pun kita bakal tahu berapa P dan berapa Q-nya. Oke teman-teman. Nah berarti P-nya ada 0,6. Sekarang kita cari Q sama dengan 1 kurang 0,6. Berarti 0,4. Nah langsung kita eksekusi aja teman-teman. P5 sama dengan 8 kombinasi 5 dikali dengan 0,6 pangkat 5 dikali dengan 0,4 pangkat 3. Berarti 8 faktorial per 3 faktorial dikali 5 faktorial dikali dengan 0,6 pangkat 5 dikali dengan 0,4 pangkat 3. Nah untuk hasilnya nanti dapat 0,28 teman-teman. Ini bisa dihitung sendiri ya. Nah sekarang kita ke soal nomor 2. Berapa peluang kurang dari 3 bola merah? Nah di sini kita dicari untuk peluang kurang dari 3 bola merah. Nah teman-teman tadi udah lihat kan, udah tahu gimana cara untuk mencari peluang lebih dari paling banyak itu tadi 2. Sekarang itu peluang kurang dari 3. Berarti kalau kurang dari 3, apakah 3 ikut teman-teman? Berarti kurang dari 3 itu 3-nya nggak ikut ya teman-teman. Berarti P ini adalah PX kurang dari 3 sama dengan P0 ditambah P1 tambah P2. Nah, berarti kita cari dulu, kita cari lagi nih teman-teman satu-satu. Sekarang kita ke P0. Untuk ke P0-nya teman-teman, N-nya ada 8. X-nya ada 0. Q-nya tadi ada 0,4 dan P-nya tadi ada 0,6. Langsung kita eksekusi, berarti ada 8 kombinasi 0 dikali dengan P-nya 0,6 pangkat 0 dikali dengan 0,4 pangkat 8. Nah, nanti hasilnya 8 kombinasi 0 itu hasilnya nanti 1 dikali dengan 0,6 pangkat 0 itu 1 dikali dengan 0,4 pangkat 8 itu nanti hasilnya dikali 0,000655. Nah maka hasilnya nanti 0,000655. Begitu teman untuk nomor P0. Sekarang kita ke P1.
1. Berarti 8 kombinasi 1 dikali 0,6 pangkat 1 kali 0,4 pangkat 7. Nah, 8 faktorial per 7 faktorial dikali dengan 1 faktorial dikali 0,6 kali 0,4 pangkat 7. Nah, untuk hasilnya nanti segini teman-teman, 0,007824. Sekarang kita cari P2. Berarti 8 kombinasi 2 dikali 0,6 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 6. Maka hasilnya 8 faktorial per 6 faktorial dikali 2 faktorial dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,4 pangkat 6. Nah, untuk hasilnya nanti 0,04128 teman-teman. Untuk yang P2, sekarang kita hitung. P, X lebih kecil dari 3 sama dengan P0 ditambah P1 tambah P2. 0,000655 ditambah dengan 0,007824 ditambah dengan 0,04128, maka hasilnya 0,049759 teman-teman. Untuk yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Pertanyaannya, berapa rataan dan varians banyaknya bola merah yang diperoleh? Nah, untuk ini kita buat ada rumusnya ya teman. Nah, untuk rumus rataan itu adalah rataan atau simbolnya itu sigma teman-teman. Sigma sama dengan N dikali P. Nah, sekarang kita di varians teman-teman. Nah, untuk rumus varian itu sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali dengan 1 dikurang P. Nah, ini bisa juga disebut dengan N kali P dikali Q ya teman-teman. Nah, berarti untuk varians kita cari rataan dulu nih. Untuk yang bola merah, rataan bola merah berarti ada N-nya tadi ada 8 dikali dengan P, itu keberhasilannya ada 0,6, berarti hasilnya 4,8. Sekarang kita ke sigma kuadrat atau variansnya, berarti N kali P berarti 8 kali 0,6 4,8 dikali dengan Q 0,4. Hasilnya nanti 1,92. Begitu teman-teman untuk rataan dan variansnya. Ini jangan lupa diingat ya teman-teman. Untuk rumus varians. Nah, begitu teman-teman. Segitu untuk yang distribusi binomial. Kita lanjut ke distribusi Poisson. Baik teman-teman semuanya, setelah dari distribusi binomial, sekarang kita ke distribusi Poisson. Apa sih itu distribusi Poisson? Nah, distribusi Poisson adalah distribusi yang digunakan untuk menghitung peluang terjadinya suatu kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu. Nah, distribusi ini memiliki ciri yang dimana peluangnya itu merupakan peluang kejadian yang jarang terjadi. Yang kedua, kejadiannya merupakan kejadian yang independen. Yang ketiga itu rata-rata kejadian itu adalah konstan. Nah, contohnya dari distribusi Poisson ini adalah banyak mobil lewat per menit. Nah, banyak mobil lewat ini merupakan bagian dari peluang terjadinya suatu kejadian. Nah, sedangkan interval waktu per menit ini merupakan masuk ke interval waktu atau ruang tertentu. Itu teman-teman. Nah, yang contoh yang kedua, banyak panahan yang tepat sasaran atau yang kena sasaran. Ini merupakan bagian dari peluang terjadinya suatu kejadian, sedangkan per menit ini merupakan interval waktunya. Yang ketiga, banyak mahasiswa yang masuk kampus. Ini merupakan bagian dari peluang terjadinya suatu kejadian, sedangkan per menit merupakan interval waktunya. Nah, adapun rumus dari distribusi Poisson adalah Px sama dengan atau peluang kejadian X sama dengan mu X mu
pangkat X dikali dengan E dipangkat dengan min mu per X faktorial. Nah, mu itu merupakan rata-rata kejadian, X merupakan banyak kejadian yang dicari, semisal peluang terjadinya 2, 3 gitu teman-teman. Nah, sedangkan E itu merupakan konstanta Euler, di mana nilainya itu adalah 2,718. Nah, untuk mencari mu atau rata-rata kejadian itu adalah rumus dengan mu sama dengan N dikali dengan P. N merupakan banyak kejadian, seperti banyak berapa kali kejadian dalam 1 menit itu. Sedangkan P itu peluang sukses, gagal, ataupun yang lainnya yang diketahui di soal. Nah, kita langsung ke contoh soal aja nih teman-teman. Di soal yang pertama ini diberitahu bahwa ruang gawat darurat sebuah rumah sakit akan memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Berapa peluang kejadian datangnya 2 pasien dalam sehari? Nah, kita buat diketahuinya dulu nih teman-teman, biar waktu pengerjaan kita mudah nih. Diketahui, ruang gawat darurat sebuah rumah sakit akan memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Berarti kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari ini masuk ke dalam mu teman-teman, karena dia udah menjelaskan rata-rata pasien gitu, berarti 4 orang. Nah, selanjutnya kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Berapa peluang kejadian datangnya 2 pasien dalam sehari? Berarti kan yang ditanya itu X kan, 2 pasien dalam sehari, berarti X sama dengan 2. Langsung kita masukin aja teman-teman ke dalam rumus, dimana rumusnya itu adalah Px sama dengan mu dipangkat dengan X dikali dengan E pangkat min mu per X faktorial. Nah, langsung kita masukin aja. Mu-nya tadi 4, X-nya 2, berarti 4 pangkat 2 dikali E. E itu kan ada tetapan kan, berarti 2,718 dipangkat dengan min mu, min 4 dibagi dengan X faktorial, berarti 2 faktorial. Nah, untuk ini hasilnya nanti 0,146. Nah, jadi peluang kejadian datangnya 2 pasien dalam sehari itu adalah 0,146. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya terdapat di mana sebanyak 200 penumpang telah memesan tiket untuk sebuah penerbangan luar negeri. Jika peluang kejadian seorang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang sebesar 0,007, berapakah peluang kejadian 2 orang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang? Nah, kita buat diketahuinya dulu nih teman-teman. Diketahui sebanyak 200 penumpang. Nah, 200 penumpang itu masuk ke dalam apa teman-teman? Ya, benar banget, N. N sama dengan 200. Jika peluang kejadian seorang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang sebesar 0,007, berarti masuknya ke P. Benar banget nih teman-teman, 0,007. Selanjutnya, berapakah peluang kejadian 2 orang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang? Berarti yang ditanya itu adalah X kan teman-teman. X sama dengan 2 atau 2 orang gitu teman-teman. Langsung kita jawab aja. Berarti P2 sama dengan mu-nya berapa teman-teman? Karena mu-nya belum ada, kita hitung dulu. Mu sama dengan N dikali dengan P. N-nya ada 200 dan dikali dengan P sama dengan 0,007. Berarti 200 kali 0,007 sama dengan 1,4. Nah, langsung kita masukin aja. Berarti 1,4 nih pangkat dengan X sama dengan 2 dikali dengan E. E tadi 2,718. Dikali dengan pangkat min mu, berarti min 1,4. Dibagi dengan X. X-nya 2, berarti 2 faktorial. Hasilnya nanti 0,241 teman-teman. Nah, berarti peluang kejadian 2 orang penumpang yang telah mempunyai tiket tidak datang adalah 0,241 begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. Di sini di mana jika rata-rata kedatangan kapal di sebuah pelabuhan itu 22 kapal dalam setiap jam, berapa peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit? Nah, sekarang kita buat diketahuinya dulu, teman-teman. Diketahui. Nah, di sini terdapat 22 kapal dalam setiap jam. Berarti ada N sama dengan 22. Sedangkan berapa peluang kedatangan 4 kapal? 4 kapal ini masuk ke dalam X. Benar banget. Dalam waktu 3 menit. Berarti 3 menit itu kan P-nya kan teman-teman. Peluang
kedatangan kapal itu gitu. Berarti P sama dengan 3 menit. Nah, teman-teman di sini kan 3 ini kan masuk ke dalam 3 menit kan. Sedangkan yang diketahui itu 22 kapal dalam setiap jam. Berarti ada 3 per 60. Kenapa bisa 60? Karena kan 1 jam itu ada 60 menit. Jadi peluang itu kita bagi dengan 1 jam gitu teman-teman. Nah, berarti langsung kita jawab aja. Kita cari mu-nya dulu nih teman-teman. Mu sama dengan N dikali dengan P. N-nya tadi 22 dikali P sama dengan 3 per 60. Hasilnya nanti 1,1 teman-teman. Nah, langsung kita cari aja nih P4. P4 berarti mu 1,1 pangkat X 4 dikali E 2,718 pangkat min 1,1 dibagi dengan 4 faktorial. Nah, 1,1 pangkat 4 itu sama dengan 1,4641 dikali dengan 2,718 pangkat min 2,718 dipangkat dengan min 1,1, hasilnya 0,3329 dibagi dengan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini hasilnya nanti 0,02. Nah, berarti peluang kedatangan 4 kapal dalam waktu 3 menit itu adalah 0,02. Begitu teman-teman. Sekarang kita ke distribusi selanjutnya atau distribusi yang terakhir, yaitu distribusi hypergeometrik. Apa sih distribusi hypergeometrik itu? Nah, distribusi hypergeometrik merupakan distribusi probabilitas di mana jumlah barang sukses yang terbanyak itu disimbolkan sebanyak X dari sampel sebanyak N barang dan dari populasi sebanyak N. Sebanyak N barang tanpa pengembalian, di mana pada populasi tersebut terdapat sebanyak K barang sukses dan sebanyak N kurang K barang gagal. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita ketahui nih, jumlah barang sukses yang terambil sebanyak X itu disimbolkan dengan X yang ini teman-teman. Nah, dari sampel sebanyak N, berarti ini teman-teman N-nya. Nah, dari populasi sebanyak N, berarti ini teman-teman, tanpa pengambilan, di mana pada populasi tersebut terdapat sebanyak K barang sukses, berarti K, dan sebanyak N kurang K barang gagal. Berarti untuk mencari barang gagal itu kita harus kurangin dulu nih, populasi dikurang dengan barang sukses. Nih, kita langsung ke contoh soalnya aja teman-teman biar pada paham juga. Di dalam sebuah box terdapat 40 koin yang terdiri atas 35 koin putih dan 5 koin hitam. Jika kita diberi kesempatan untuk mengambil 10 koin tanpa pengembalian, berapa probabilitas kita mendapatkan 2 buah koin hitam? Nah, untuk rumus dari hypergeometrik itu sendiri adalah ini teman-teman. H ini hypergeometrik ya. Hypergeometrik dari X, N kapital, N kecil, dan K sama dengan kombinasi dari KX dikali dengan kombinasi N kurang K, kombinasi N kecil kurang X dibagi dengan kombinasi N kapital dengan N. Nah, berdasarkan rumus langsung kita buat diketahuinya aja teman-teman. Diketahui. Nah, di dalam sebuah box terdapat 40 koin. Nah, 40 koin berarti masuk ke dalam populasinya. Populasi tadi adalah N besar, N kapital. Berarti ada 40. Sekarang kita ke yang terdiri atas 35 koin putih dan 5 koin hitam. Nah, 35 koin putih ini kan 35 koin putih berarti N K untuk si putih kan. Sedangkan yang ingin kita cari itu kan probabilitas mendapatkan 2 buah koin hitam. Berarti yang diketahui di sini adalah K sama dengan 5 karena yang kita cari itu kan hitam. Nah, itu berarti peluang sukses. Berapa sih ke peluang suksesnya? Kan ada 5 kan koinnya. Nah, selanjutnya kita diberi kesempatan untuk mengambil 10 koin. Berarti N-nya ada sama dengan 10.
Nah, selanjutnya berapa probabilitas kita mendapatkan 2 buah koin hitam? Berarti 2 buah koin hitam itu adalah X kan? Yang akan kita cari gitu teman-teman. Nah, langsung kita jawab aja nih. Langsung masukin ke rumus. Berarti H2 dari 40, 10, dan 5 sama dengan. Nah, langsung kita masukin aja. Berarti K-nya tadi 5, berarti 5 kombinasi 2 dikali dengan N 40 dikurang 5 dikombinasi dengan 10 dikurang 2 dibagi dengan kombinasi 40 kombinasi dengan 10. Nah, gitu aja teman-teman. Langsung kita masukin. 5 kombinasi 2 berarti 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial berarti 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 40 kurang 5 itu 35, 10 kurang 2 8. Berarti 35 faktorial dibagi dengan 35 kurang 8. 35 kurang 8 adalah 27 faktorial dikali dengan 8 faktorial dibagi dengan 40 faktorial di 40 kurang 10 30 faktorial dikali dengan 10 faktorial. Nah, setelah perhitungan nanti dapat hasilnya sama dengan 0,2777 teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal selanjutnya. Nah, sebelum ini kita cari dulu nih rata-rata dan variansi. Nah, ternyata ada rumus untuk menghitung rata-rata dan variansinya. Rata-rata dan variansi adalah rata-rata itu adalah disimbolkan dengan mu sama dengan n dikali k dibagi dengan n, dan variansi sama dengan n dikurang n kapital kurang n kecil dibagi dengan n kapital dikurang 1 dikali dengan n dikali dengan K dibagi dengan N kapital dikali dengan 1 kurang K dibagi dengan N. Nah, nanti kita masukin di soal yang kedua aja teman-teman. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Langsung buat diketahuinya aja teman-teman. Diketahui. Nah, suatu perusahaan punya 20 karyawan. 20 karyawan berarti masuk ke dalam populasi. Terdiri dari 14 karyawan tetap dan 6 karyawan kontrak. Bos memilih 5 orang untuk ikut pelatihan tanpa pengembalian. Berapa peluang tidak ada karyawan kontrak yang terpilih? Nah, berarti N-nya 20, sedangkan terdiri dari 14 karyawan tetap dan 6 karyawan kontrak. Bos memilih 5 orang untuk ikut pelatihan tanpa pengembalian. Berapa peluang tidak ada karyawan kontrak yang terpilih? Nah, yang ditanya itu kan karyawan kontrak kan teman-teman. Berarti ada K-nya sama dengan 6 karena ada terdapat 6 karyawan kontrak. Nah, habis itu bos memilih 5 orang. Berarti masuk ke N sama dengan 5. Nah, yang ditanya berapa peluang tidak ada karyawan? Berarti X sama dengan 0. Nah, langsung kita jawab aja ya teman-teman. Nah, langsung kita buat dulu nih hypergeometriknya. Berarti HX X sama dengan 0, N sama dengan 20, N kecil sama dengan 5, K sama dengan 6, sama dengan K kombinasi X dikali dengan N kapital dikurang dengan K kombinasi dengan N kecil dikurang dengan X dibagi dengan N kapital kombinasi dengan N kecil. Nah, langsung kita masukin aja nih teman-teman. K-nya tadi ada 6. 6 kombinasi 0 dikali dengan N sama dengan 20 kurang dengan K sama dengan 6 kombinasi dengan 5 dikurang dengan X sama dengan 0 dibagi dengan N kapital sama dengan 20, N kecil sama dengan 5 kombinasi 5. Nah, langsung kita hitung aja teman-teman. 6 kombinasi 0 itu kan setiap bilangan yang dikombinasikan dengan 0 kan adalah bilangan itu sendiri kan. Berarti 6 dikali dengan 20 kurang 6. 20 kurang 6 14. 14 kombinasi dengan 5.
berarti 14 faktorial per 14 kurang 5, 9 faktorial dikali dengan 5 faktorial dibagi dengan 20 faktorial per 20 kombinasi 5 berarti 20 faktorial per 15 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, untuk hasil dari perhitungan ini nanti dia bakal dapat 0,275 teman-teman. Nah, sekian dari hypergeometrik. Sekian juga pembahasan dari saya terkait distribusi binomial, Poisson, dan hypergeometrik. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.